Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Helen dalam pembelajaran agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Pelajaran ke-9, Roh Kudus Penolongku. Anak-anak yang baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita selalu disertai Tuhan Yesus. Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Karena tugas itu, mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain. Mereka mengunjungi desa dan juga kota untuk memberitakan Injil. Pelayanan dan pengajaran mereka itu membuat iman jemaat bertumbuh kuat. Itulah tugas yang mereka lakukan, memberitakan Injil, melayani, dan mengajar jemaat Kristen. Suatu hari, setelah melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas hendak melanjutkan tugas mereka ke daerah Asia. Namun, di perjalanan, Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah itu. Pada waktu itu, Paulus tidak mengetahui mengapa Roh Kudus melarangnya ke daerah itu. Tetapi ia dan Silas menuruti arahan Roh Kudus tersebut. Mereka mengubah arah perjalanan mereka. Mereka singgah di Troas. Di sana mereka beristirahat. Malam itu oleh kuasa Roh Kudus, Paulus mendapat penglihatan. Ia melihat seseorang di Makedonia membutuhkan pertolongan mereka. Paulus bersama Silas memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Akhirnya, Paulus sadar dan mengerti mengapa sebelumnya Roh Kudus melarang mereka pergi ke Asia. Ternyata ada orang lain yang membutuhkan mereka di tempat lain, yaitu di Makedonia. Tampaknya Allah menginginkan mereka berdua memberitakan Injil lebih dulu ke Makedonia. Paulus dan Silas berlayar ke Makedonia, dan akhirnya mereka tiba di kota Filipi. Di sanalah mereka memberitakan Injil. Roh Kudus mengarahkan perjalanan pelayanan Paulus dan Silas. Allah tidak membiarkan Paulus dan Silas bekerja dengan akal dan pikiran mereka sendiri. Roh Kudus menolong mereka dengan mengarahkan pekerjaan dan pelayanan mereka. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Mengapa disebut salah satu bentuk? Karena Tuhan Allah kita hadir dalam 3 bentuk atau 3 pribadi. Kalian tentunya pernah mendengar kata Allah Tritunggal. Itulah yang disebut satu Allah yang hadir dalam 3 wujud atau 3 pribadi dengan tugas dan peran masing-masing yang memang berbeda. Siapakah Allah Tritunggal itu? Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia, serta mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Kita dapat mengenal Bapa melalui seluruh ciptaannya. Allah Anak adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Kita mengenalnya melalui pemberitaan Alkitab. Allah Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati dan diri manusia. Kita dapat mengenalnya melalui suara hati kita yang menuntun pada kebenaran. Tuhan Yesus memberikan penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa sedih dan takut itu. Penolong bagi manusia itu yang kemudian kita kenal dengan nama Roh Kudus. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menyertai dan menolong umat manusia. Jadi, Roh Kudus diberikan agar dapat menolong manusia yang berada dalam keadaan takut, bimbang, atau sedih. Tahukah kalian bahwa setiap manusia pasti pernah merasakan takut dan sedih? Misalnya, takut gagal pelajaran di sekolah,
ditinggalkan oleh papa dan mama, waktu sakit, waktu menderita, dan sengsara atau sedih karena kehilangan orang tua, teman, saudara, atau karena mengalami penderitaan. Jika kamu sedang sedih, jika kamu juga sedang sendirian atau ketakutan, maka kamu tidak perlu takut lagi. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan Allah untuk menyertai, menemani, dan menjaga kita. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kita akan berdoa, lalu kita akan pasrahkan kepada Tuhan Yesus. Sudah Ibu katakan, pertama-tama yang kamu lakukan adalah berdoa. Ketika kamu berdoa, Roh Kudus akan memberikan penghiburannya. Jika kamu gelisah, maka dengan berdoa, Roh Kudus akan memberikan ketenangan dalam hatimu. Lalu yang kedua, mau menerima pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus dapat menolong secara langsung melalui hati nurani kamu, atau seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Roh Kudus melarang Paulus pergi ke satu tempat dan memberikan penglihatan sebagai pesan kepada Paulus. Roh Kudus mengarahkan pelayanan dan pekerjaan Paulus. Paulus memahami semuanya sebagai kehendak Allah. Roh Kuduslah yang menuntun dan menolong Rasul Paulus yang selalu bersandar kepada Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Ia kasihi. Allah selalu menolong dengan Roh-Nya yang kudus. Dalam peristiwa sehari-hari, ada saja peristiwa-peristiwa yang kita alami yang membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang pertolongan itu kita butuhkan dari teman, dari guru, dari orang tua, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang memberi semangat dan harapan dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus membuat kita tidak putus asa atau melakukan perbuatan yang buruk. Misalnya, menyakiti orang lain dengan kata-kata dan perbuatan, melampiaskan kekesalan, merusak barang-barang, atau melakukan bunuh diri. Kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya, dan Ia tidak suka kepada anak-anak yang mudah putus asa serta melakukan perbuatan buruk terhadapnya. Anak-anak, setelah kita belajar semua hari ini, Ibu akan rangkum. Allah adalah Allah yang baik dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Ia selalu hadir dan menolong umatnya melalui Roh-Nya yang kudus. Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia, baik ketika kita sedang susah, ketika kita sedang senang. Oleh sebab itu, anak-anak harus selalu percaya kepada Roh Kudus. Untuk tugas anak-anak, sekarang tuliskan hal-hal apa saja yang membutuhkan pertolongan dan dari siapa saja pertolongan itu kalian dapatkan. Contoh nomor 1, masalah yang dihadapi apa? Di sini Ibu beri contoh, Paulus dan Silas melakukan pelayanan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Sumber pertolongannya apa? Roh Kudus membimbing dan mengarahkan pelayanan Paulus dan Silas. Anak-anak, buat masalah yang kalian hadapi, lalu sumber pertolongannya apa? Kalian tulis di buku kalian, lalu serahkan ke Ibu. Selamat bekerja. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini berguna bagi anak-anak. Kita akan berjumpa di lain waktu. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan Yesus memberkati.